Shalom Boykers, apa kabar semuanya? Aku berharap semua kita baik-baik aja, keluarga juga di rumah baik, sehat dan penuh sukacita. Sekarang kita akan memulai PD kita, PD online. Sedih nggak sih nggak bisa PD di kampus? Pada kangen nggak? Tapi jangan khawatir, Boykers, walaupun kita melakukan PD secara online, tapi yakin dan percayalah Tuhan Yesus ada beserta kita, ada untuk menghibur kita dan selalu menemani kita. Yakin dan percayalah kita akan segera akan bertemu buat PD di kampus dan buat bertegur sapa dengan satu sama lain. Sebelum kita memulai PD, sebaiknya kita minta kepada Tuhan buat Tuhan urapi, Tuhan berkuasa atas PD online kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu di pada sore hari ini Bapak. Kami masih dapat bertemu walaupun tatap maya Bapak, tapi kami akan percaya Bapak, Engkau telah merancangkan rancangan yang terbaik buat kami Bapak. Bapak, sebentar kami akan memulai PD kami Bapak. Biarlah Engkau yang memimpin Bapak dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapak. Biarlah ya Bapak, walaupun secara online, tapi kami tetap dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh sukacita memuji dan memuliakan nama Bapa. Ajar kami Tuhan Yesus supaya kami lebih lagi berserah kepada Bapa. Bapa, kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Ampuni dosa dan kesalahan kami agar tidak terhalang kasih karunia yang hendak Kau berikan kepada kami. Kalau yang berkuasa atas PD kami hari ini Bapa, biarlah curahan Roh Kudus-Mu tercurah atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mau ngajak buat Voiker semua buat fokus sama Tuhan, buat membuka hati teman-teman, mengundang hadirnya Tuhan dalam kehidupan teman-teman. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, setiap beban apapun itu, yakin dan percayalah rancangannya Tuhan tidak akan pernah gagal. Rancangannya Tuhan yang terbaik atas hidup kita. Kita harus belajar buat bersyukur dalam keadaan apapun kita, baik dalam keadaan senang maupun susah. Aku mau ngajak teman-teman buat lebih lagi menyembah Tuhan. Buka hati teman-teman. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
Tiada sukacita Poikers. Aku berharap semuanya tetap sukacita, semuanya tetap semangat buat memuji dan memuliakan Tuhan. Tiada sukacita Poikers, aku mau ngajak buat kita semua selalu penuh sukacita dan bersemangat buat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya padamu hati
lagi fokus sama Tuhan, buat membuka hati dan telinga kita untuk mendengarkan isi hatinya Tuhan. Aku mau mengajak kita untuk tetap percaya bahwa rancangannya Tuhan indah pada waktunya. Shalom semuanya, selamat siang, selamat sore, selamat malam, ataupun selamat pagi untuk teman-teman semua, dimanapun dan kapanpun teman-teman menyaksikan PD online ini. Sangat bersyukur di masa-masa seperti ini kita masih bisa beribadah, kita masih bisa nyanyi bareng, bahkan kita masih bisa berdoa bareng. Itu suatu hal yang sangat patut bisa kita syukuri untuk akhir-akhir ini. Nah, hari ini di bagian sharing firman ada satu tema yang akan kita pelajari lebih dalam. Ada satu tema yang mungkin akhir-akhir ini agak sedikit sulit untuk kita lakukan. Temanya itu adalah reason to be grateful, yang seperti tadi dibilang bahwa bersyukur di seperti saat ini merupakan suatu hal yang mungkin bagi beberapa kita cukup sulit untuk kita lakukan. Nah, sebelum kita pelajari akan hal itu, mari kita satu dalam doa dulu. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Kau berikan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama
hidup kami Tuhan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan buat kami Tuhan untuk beribadah, untuk puji dan sembah Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk apapun yang Engkau sudah berikan dalam hidup kami Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami punya hati dan telinga sebagai seorang murid, dan ajar kami untuk bisa mengaplikasikan setelah kami mendengarkan sharing hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, seperti yang dikatakan tadi, bahwa hari ini kita akan belajar mengenai reason to be grateful, alasan untuk bersyukur. Tapi sebelum kita pelajari hal itu, kita pelajari dulu, apa sih arti dari bersyukur itu sendiri? Bagi beberapa teman-teman yang sedang menyaksikan PD online ini mungkin sudah tahu bahwa bersyukur itu berarti berterima kasih atau mengucapkan terima kasih atas pemberian yang diberikan kepada kita. Jadi seharusnya ketika kita diberikan sesuatu, sudah seharusnya kita mengucapkan terima kasih. Lalu di sini berterima kasihnya itu harus seperti apa sih? Atau bersyukurnya itu harus seperti apa sih? Apakah kita harus bersyukur ketika barang yang kita ingini atau suatu hal yang kita ingini itu kita dapatkan? Atau kita bersyukur karena yang baik saja terjadi dalam hidup kita? Di dalam Alkitab dijelaskan bagaimana seharusnya kita bersyukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, teman-teman bisa buka, terus kita bisa baca bareng ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dibilang mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan karena suatu hal yang kita ingini itu kita dapatkan, atau bukan karena yang baik saja yang terjadi dalam hidup kita maka kita mengucap syukur. Tapi dibilang mengucap syukurlah dalam segala hal, alias baik dalam suka, duka, senang ataupun sedih, kita harus mengucap syukur. Kenapa? Karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Jadi di sini kita bisa ambil suatu benang merah bahwa bersyukur adalah ucapan terima kasih yang kita tujukan kepada Tuhan atas apapun yang sudah Ia berikan dalam hidup kita dengan tulus hati, tidak terpaksa, dan dari dasar hati yang terdalam. Mengapa harus seperti itu? Karena banyak orang ada yang mengucapkan terima kasihnya itu mungkin tidak didasari dengan hati yang tulus atau tidak didasari dari hati yang paling dalam. Cuma bisa mengatakan bahwa ketika diberikan sesuatu bilang, makasih ya, udah. Memang terucapkan, tapi tidak dari hati yang paling dalam. Di sini yang perlu kita pelajari bahwa kita harus bisa mengucap syukur dalam segala hal, tidak terpaksa, dan kita harus bisa dari hati yang tulus dan dari dasar hati yang paling dalam. Itulah bersyukur. Nah, setelah tadi kita sudah pelajari mengenai arti dari bersyukur itu sendiri, sekarang kita pelajari mengapa kita harus bersyukur. Alasan untuk bersyukur itu apa saja? Mungkin teman-teman bisa mencatatnya, jadi sehingga nanti kalau teman-teman menghadapi suatu problema, teman-teman bisa buka catatan ini, dan semoga catatan ini bisa menguatkan teman-teman dalam menghadapi problem tersebut. Oke, jadi alasan pertama mengapa kita harus bersyukur itu adalah karena Tuhan itu baik. Teman-teman bisa buka di 1 Tawarik 16 ayat 34 ya. Balik lagi kita bisa baca bersama-sama. Dikatakan seperti ini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di sini dikatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Karakternya Tuhan itu adalah baik. Jadi apapun yang dilakukan sama Tuhan, Dia hanya akan menghasilkan yang namanya kebaikan. Apapun yang Tuhan lakukan itu baik. God is good. Bahkan dibilang baiknya itu adalah all the time. Nah, untuk bisa mengatakan Tuhan itu baik, sebenarnya kita butuh pemikiran yang dewasa, teman-teman. Kita butuh nilai kedewasaan. Mengapa? Karena seharusnya orang dewasa itu kalau melihat proses itu secara menyeluruh, tidak setengah-setengah. Kalau kita memiliki pemikiran seperti anak kecil, biasanya kita akan melihat prosesnya itu setengah-setengah dan akan lebih condong menggunakan mata jasmani mereka. Dan akan lebih cepat untuk membuat keputusan bahwa Tuhan itu tidak baik. Padahal kalau kita memiliki nilai kedewasaan, sebenarnya kita punya pandangan bahwa apapun yang Tuhan lakukan itu baik.
Nah, pada dasarnya semua manusia itu pengennya bahagia, teman-teman. Nggak ada yang pengen sedih, nggak ada yang pengen mengalami kedukaan. Jadi mungkin kalau teman-teman punya pikiran akan hal itu, lebih baik dipikirkan lagi gitu mengenai hal tersebut. Nah, di sini ketika kita menghadapi proses, kadang kita melihatnya itu secara setengah-setengah, teman-teman. Harusnya menyeluruh seperti ini, misal sepanjang ini, itu suatu proses. Tapi kadang kita saat proses itu lagi jalan menuju akhir, baru setengah seperti ini, kita komplain, teman-teman. Kita lebih mudah untuk mengeluh daripada kita mengucap syukur. Padahal seharusnya kita melakukan yang namanya stop complaining, start praising. Komplain itu ketika kita menghadapi masalah atau kita menghadapi problem, itu sebenarnya mengurangi kekuatan kita, teman-teman. Yang ada justru kita semakin berat menjalani proses kita. Tapi kalau kita bersyukur, kita memuji Tuhan, itu justru kita bisa mendapatkan kekuatan. Problemnya mungkin memang belum selesai, tapi kita bisa mengikutinya, tapi kita bisa menjalaninya dengan lebih baik. Maka dari itu, stop complaining, start praising. Nah, teman-teman pasti tahu bahwa satu kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita semua, yaitu adalah kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itu sangat menunjukkan bahwa Tuhan itu baik. Dia mati bagi kita semua. Kalau ada orang yang pernah bilang sama teman-teman, gue rela mati kok buat lo, mungkin teman-teman akan mengatakan, wow. Tapi mungkin teman-teman bisa tanya lagi, rela mati gak sih buat semua orang? Kalau dia katakan iya, mungkin teman-teman wajib untuk mempertanyakan ulang. Karena bagi saya bahwa satu sosok yang hanya bisa melakukan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia rela mati bagi kita agar kita bisa mendapatkan keselamatan. Jadi, masihkah kita harus bertanya bahwa Tuhan itu baik setelah kita melihat pengorbanannya dia di kayu salib? Itu alasan yang pertama, teman-teman. Tuhan itu baik. Lanjut, alasan kedua kenapa kita harus bersyukur itu karena bersyukur itu baik. Teman-teman bisa buka di Mazmur 92 ayat 2. Dikatakan seperti ini, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Di sini dikatakan bahwa adalah baik untuk menyanyikan syukur. Berarti bersyukur itu baik, teman-teman. Kalau teman-teman membandingkan antara bersyukur dengan mengeluh atau ngedumel, itu sebenarnya teman-teman akan menemukan perspektif yang berbeda. Ketika teman-teman ngedumel, itu sebenarnya buang waktu teman-teman, buang tenaga teman-teman, bahkan itu bisa menghasilkan efek lanjutan atau dampak lanjutan. Bisa saja dari kita ngedumel itu menghasilkan sesuatu yang namanya pertengkaran, teman-teman. Mungkin karena kita kebanyakan ngedumel gitu ya, ngeluh dan segala macam, ada salah satu pihak yang merasa tidak terima, marah, akibatnya mengakibatkan pertengkaran atau perseteruan. Sebaliknya, bersyukur itu justru ketika kita bersyukur, yang dihasilkan dari bersyukur itu adalah kebaikan, teman-teman. Ngedumel juga bisa bikin kita khawatir, ngedumel juga bisa bikin kita cemas, teman-teman. Kalau bersyukur, justru ketika kita khawatir, kita diminta pada Tuhan untuk menyatakannya segala keinginan kita ya dalam doa dan ucapan syukur. Teman-teman bisa buka di Filipi 4 ayat 6-7. Dikatakan seperti ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di sini jelas, teman-teman, bahwa kalau kita diminta untuk tidak khawatir, gitu kan? Tapi nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa dan ucapan syukur. Ketika teman-teman merasa teman-teman khawatir dengan hidup teman-teman, berdoalah dan mengucap syukurlah. Karena dari mengucap syukur, kita bisa menghilangkan kekhawatiran tersebut. Teman-teman perlu menggarisbawahi bahwa karena kita bersyukur maka semua baik. Jadi
jangan hanya karena baik saja kita bersyukur, tapi mindset teman-teman yang perlu diubah adalah karena kita bersyukur, maka semuanya yang kita hadapi itu menjadi baik. Oke? Nah, di masa pandemik seperti ini, bersyukur itu bagus untuk kesehatan mental dan jiwa kita, teman-teman. Bersyukur itu membantu kita untuk bisa mengurangi kekhawatiran kita terhadap sesuatu. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa di masa pandemik ini karena sudah kelamaan di rumah, teman-teman mulai harus bisa membiasakan diri untuk bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Kita menghadapi badai yang sama, teman-teman. Tapi kondisi kita lah yang akan menentukan bagaimana cara kita memandang badai tersebut. Dengan ucapan syukur, dengan kita bersyukur, badai itu memang masih terjadi, tapi kita bisa menjalani badai itu bersama Tuhan. Dan kita mempunyai mindset yang baru untuk tetap selalu bersyukur dan percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan itu baik. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur itu memberi rasa cukup, teman-teman. Tuhan mau hidup kita berkecukupan. Tuhan gak mau hidup kita kekurangan. Dasarnya Tuhan pasti mencukupi segala kebutuhan kita. Teman-teman, kalau mengucapkan doa Bapa kami, di situ diajarkan bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di situ diajarkan bahwa hari ini dan secukupnya. Tuhan pasti mencukupkan. Di situ tidak dibilang bahwa untuk makanan yang sebulan, untuk makanan yang setahun, tidak. Tapi Tuhan mengajarkan untuk berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena sebenarnya memiliki Tuhan itu sudah lebih dari cukup. Kita punya Tuhan yang luar biasa, itu sudah lebih dari cukup. Tapi dasarnya manusia tidak pernah puas. Mau ini, mau itu. Dan ketika tidak tercapai, pada akhirnya adalah menjadi iri. Iri itu tanda kita tidak bersyukur, teman-teman. Padahal Tuhan mencukupkan segala sesuatu kebutuhan kita. Tuhan menyediakan keperluan setiap orang, dan untuk merasakan hal itu, kita perlu bersyukur. Ketika kita bersyukur, itu menunjukkan bahwa hidup kita cukup. Balik lagi, bersyukur yang dari dasar hati, dan dengan hati yang tulus, dan dengan tidak terpaksa, itu akan memberikan kita rasa cukup, teman-teman. Bersyukur membantu kita untuk hidup dengan rasa cukup. Jadi apapun yang teman-teman miliki hari ini, mengucap syukurlah. Karena apa yang sudah teman-teman miliki, itu diberikan sama Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti akan mencukupkan kehidupan teman-teman. Poin yang keempat menjadi poin yang terakhir, alasan kita harus bersyukur, itu karena bersyukur menghadirkan mukjizat. Teman-teman semua kita pasti ingin merasakan mukjizat. Kita pasti ingin ada suatu hal yang besar terjadi dalam hidup kita. Kita ingin mukjizat itu. Tapi tahukah teman-teman, sebelum mukjizat itu terjadi, sebenarnya ada satu tindakan yang harus kita lakukan, yaitu mengucap syukur. Teman-teman bisa buka di Yohanes 6 ayat 10-14. Dikatakan seperti ini. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Teman-teman di sini kalau lihat prosesnya, Tuhan Yesus mengucap syukur, lalu mukjizat itu terjadi. Ya, mengucap syukur dulu, baru mukjizat terjadi. Memang setelah mukjizat itu terjadi, kita tetap harus mengucap syukur. Tapi di sini kalau teman-teman ingin merasakan mukjizat atau ingin mengalami mukjizat, teman-teman harus bisa mulai dengan satu tindakan, yaitu mengucap syukur. Ada ucapan terima kasih dan pengharapan kepada Allah Bapa, maka kita mendapatkan mukjizat, teman-teman.
Dalam proses kehidupan kita harus selalu ingat untuk bersyukur dalam segala hal, karena dari situlah mukjizat dan dari situlah semua yang baik pasti terjadi. Ingat, karena kita bersyukur maka semua baik. Bersyukur itu menjadi suatu awal yang sangat baik untuk kita lakukan, teman-teman. Setelah tadi kita mempelajari alasan mengapa kita harus bersyukur, ada beberapa poin yang tadi teman-teman bisa catat. Yang pertama itu adalah karena Tuhan itu baik. Yang kedua, karena bersyukur itu baik. Yang ketiga, bersyukur itu memberi rasa cukup. Dan yang keempat, bersyukur itu menghadirkan mukjizat. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana cara supaya kita bisa bersyukur dalam segala hal, dan bagaimana supaya kita bisa bersyukur dari hati kita yang paling dalam dan dengan tulus hati. Ya, teman-teman bisa catat. Yang pertama, poin pertama itu adalah arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada diri kita, yang kita lihat itu hanya kekurangan, teman-teman. Tapi kalau kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita melihatnya itu adalah suatu kebaikan. Mengapa? Ya karena tadi yang dikatakan di alasan mengapa kita harus bersyukur, karena Tuhan itu baik. Kita akan mempunyai perspektif di mana segala sesuatu itu akan terjadi dengan baik. Maka dari itu kita penting untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Nah, Tuhan mau kita lihat juga secara iman, percaya kita, dan kita juga Tuhan mau supaya kita berpengharapan pada Dia. Tuhan gak mau kita cuma ngelihat dari mata jasmani kita, tapi Tuhan mau kita memakai iman, percaya, dan pengharapan kita di dalam Dia dalam menjalani hidup ini. Teman-teman tahu ayat kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu? Di situ kata pertama yang diucapkan itu adalah kecap, alias merasakan dulu baru melihat. Tuhan mau kita merasakan kebaikan Tuhan itu lewat iman percaya kita. Tuhan mau kita gak cuma melihat secara jasmani, tapi Tuhan mau supaya kita melihat dengan iman percaya kita. Makanya dari kalimatnya itu adalah kecaplah dan lihatlah. Ya, kita disuruh merasakan dulu kebaikan Tuhan lewat iman percaya kita, baru pada akhirnya kita akan melihat kebaikan Tuhan. Ketika kita merasakan Tuhan dan melihat ke arah Tuhan, maka bukan kesenangan kita lagi, teman-teman, yang jadi poin utama. Justru kesenangan Tuhan yang menjadi poin utama. Hidup kita akan jauh lebih cukup karena hidup kita untuk Tuhan, dan Tuhan sudah lebih dari cukup dalam hidup kita. Dan inilah yang akan memudahkan kita untuk bersyukur. Teman-teman tahu rasa hidup cukup, teman-teman tahu Tuhan itu baik, teman-teman mengarahkan hati dan pikiran teman-teman kepada Tuhan, itu sangat memudahkan kita untuk bersyukur. Poin yang kedua itu adalah bagaimana supaya kita bisa bersyukur dalam segala hal. Kita bisa dengan memikirkan, merenungkan, dan mencatat semua kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Teman-teman kalau sebelum berdoa malam gitu ya, sudah melewati segala aktivitas dalam satu hari penuh, teman-teman berdoa, mungkin teman-teman bisa mencoba dengan memikirkan dan merenungkan dalam satu hari itu apa aja sih yang udah Tuhan lakukan dalam hidup saya. Apa aja sih kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Cenderungnya manusia cuma ingat yang jelek. Cenderungnya, apalagi kalau misal kita berteman, terus teman itu mungkin membuat salah pada kita, biasanya akan kita ingat itu ya salahnya itu. Tapi kebaikannya itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, jangan sampai itu juga terjadi dalam diri kita terhadap kebaikan Tuhan. Kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman pelupa, ingatannya nggak oke, teman-teman bisa catat dalam suatu buku atau mungkin catatan teman-teman, entah itu handphone atau segala macamnya. Dan ketika nanti teman-teman menghadapi suatu masalah atau problem, teman-teman bisa buka lagi catatan itu dan bisa melihat bahwa wow, ternyata Tuhan banyak melakukan kebaikan dalam hidup saya. Apakah sekarang saya harus meragukan kebaikan Tuhan? Jadi teman-teman tidak ada salahnya untuk
memikirkan, merenungkan, dan mencatat setiap kebaikan Tuhan. Nanti teman-teman dengan sendirinya ketika dihadapi suatu masalah, teman-teman akan ingat, dulu tuh Tuhan pernah buat ini dalam hidup saya. Tuhan tuh sangat baik dalam hidup saya. Sekarang pun Tuhan yang sama yang akan menyertai saya. Oke, itu akan memudahkan kita untuk bersyukur. Ketika banyak yang kita tanamkan dalam pikiran kita tentang kebaikan Tuhan, yang akan kita keluarkan pun ucapan syukur. Bukan ngedumel, bukan mengeluh. Poin yang ketiga yang teman-teman bisa lakukan juga ya supaya bisa bersyukur dalam segala hal itu adalah tidak membanding-bandingkan. Baik teman-teman dengan orang lain ya ataupun dengan suatu kejadian. Teman-teman tidak perlu membanding-bandingkan. Tahukah teman-teman, ketika teman-teman membandingkan dengan orang lain, kelemahan itu muncul. Setiap kita punya kekuatannya, teman-teman. Setiap kita diciptakan Tuhan itu unik. Tidak ada yang sama, bahkan anak kembar pun berbeda. Maka dari itu kita tidak perlu membanding-bandingkan, teman-teman. Karena ketika kita membanding-bandingkan, rasa iri itu muncul yang mengakibatkan kita tidak bersyukur atas hidup kita. Padahal sampai hari ini kita masih bisa hidup, masih bisa beraktivitas, itu adalah suatu hal yang sangat patut untuk kita syukuri. Maka dari itu, jangan pernah membandingkan diri teman-teman dengan orang lain. Karena itu akan justru membuat kita tidak bersyukur. Melihat orang lain menjadikan dia inspirasi, melihat bagaimana cara dia hidup, melihat bagaimana cara dia bekerja, that's okay, gak apa-apa. Yang salah itu adalah ketika kita membandingkan diri kita dengan mereka. Apalagi ketika kita melihat kita sama-sama punya masalah, tapi prosesnya dia kayaknya lebih gampang gitu daripada proses kita. Oh, itu akan sangat sulit sekali untuk kita mengucap syukur. Tapi di sini yang perlu teman-teman tanamkan bahwa setiap kita punya prosesnya masing-masing. Dan Tuhan yang sama yang akan menyertai kita. Masalahnya adalah respon kita dalam menghadapi proses tersebut dan bagaimana kapasitas kita dalam menghadapi proses tersebut. Tuhan akan memberikan proses yang sesuai dengan kekuatan kita, teman-teman. Jadi berhenti untuk membanding-bandingkan diri teman-teman dengan orang lain. Nah, beberapa poin tadi itu bisa teman-teman aplikasikan, atau mungkin sudah ada yang aplikasikan tapi merasa bahwa saya belum bisa menjadi pribadi yang seperti itu, Kak, yang tetap bisa mengucap syukur dalam keadaan segala hal gitu. No problem, teman-teman. Terus coba, terus aplikasikan. Tidak ada salahnya untuk terus mencoba. Selama kita hidup, kita harus tetap terus belajar, kita harus tetap terus berusaha untuk bisa mengucap syukur dalam keadaan apapun. Dan teman-teman, di badai yang sama yang sedang kita hadapi ini, percayalah, dengan ucapan syukur kita percaya bahwa badai ini pasti berlalu dan Tuhan pasti akan terus menyertai kita. Jadi jangan cepat menyerah, tetap terus berpengharapan sama Tuhan. Untuk menutup sharing firman hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan untuk setiap waktu, kesempatan yang sudah Engkau berikan buat kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk apapun yang sudah Engkau berikan di dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk pengajaran-Mu hari ini Tuhan mengenai bersyukur itu sendiri. Ajar kami bisa merenungkan untuk setiap alasan Tuhan mengapa kami harus bersyukur. Dan ajar kami juga bisa mengaplikasikan Tuhan agar kami bisa bersyukur dalam segala hal Tuhan. Dan berkati Tuhan biar kami juga bisa mengaplikasikannya Tuhan sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk kuliah, keluarga, pelayanan dan pergaulan kami Tuhan. Jagai, lindungi kami Tuhan di dalam keadaan apapun. Berikan kami kesehatan Tuhan dan ajar kami juga untuk bisa selalu mengabarkan kabar baik tentang Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk apapun yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Terimalah setiap doa dan ucapan syukur kami. Semuanya ini kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Yesus Kristus, dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selalu jaga kesehatan teman-teman, selalu bersyukur dalam keadaan apapun, dan selalu berada di dalam hadirat Tuhan. God bless you all. Visi Poik Agape YAI, Kesatuan Tubuh Kristus untuk mendatangkan gelombang kegerakan rohani di kampus YAI sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20. Penjabarannya, yang pertama, Kesatuan Tubuh Kristus berbicara tentang interdenominasi, gereja dan suku. Yang kedua, gelombang kegerakan rohani di kampus YAI berbicara tentang mencetak pemimpin yang mau melayani dengan penuh belas kasih dan menyadari akan penyertaan Tuhan. Yang ketiga, amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20 berbicara tentang penginjilan. Matius 28 ayat 19-20 berbunyi, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau sampai saat ini Tuhan Yesus Tuhan masih mengizinkan kami Tuhan untuk melakukan persekutuan doa meskipun secara online Tuhan Yesus. Ya Bapa, biarlah Tuhan Yesus persekutuan doa pada hari ini Tuhan Yesus dapat menjadi berkat Tuhan Yesus untuk setiap teman-teman kami di luar sana yang sedang menonton Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk pembicara pada hari ini Tuhan Yesus, yaitu ada Kak Maria Tuhan Yesus. Biarlah ya Bapa Engkau yang berkati dia Tuhan Yesus. Biarlah ya Bapa melalui Kak Maria Tuhan Yesus semakin banyak Tuhan Yesus orang yang terberkati Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga mau bersatu hati Tuhan Yesus, berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kakak abang kami Tuhan Yesus di luar sana Tuhan Yesus, untuk setiap teman-teman kami Tuhan Yesus di luar sana Tuhan yang sedang mencari pekerjaan Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang bantu mereka Tuhan Yesus untuk mencari pekerjaan mereka Tuhan Yesus yang sesuai dengan kemampuan mereka Tuhan Yesus. Biarlah Bapa Engkau yang permudah Tuhan, Engkau yang memperlancar Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersatu hati Tuhan Yesus berdoa Bapa untuk setiap para poikers Tuhan Yesus, untuk setiap teman-teman kami Tuhan Yesus yang saat ini Tuhan Yesus yang sedang sakit Bapa. Mari Tuhan Yesus Engkau yang sembuhkan dia Tuhan Yesus, Engkau yang berikan pemulihan Tuhan Yesus terhadap dia Bapa, sehingga dia Tuhan Yesus dapat melakukan segala aktivitasnya kembali Tuhan Yesus dengan baik dan lancar Tuhan. Engkau juga Bapa yang berkati teman-teman kami di luar sana Tuhan Yesus yang sedang mengalami pergumulan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang tuntun mereka Tuhan Yesus, Engkau yang arahkan kembali mereka Tuhan Yesus untuk tetap selalu berada di dalam Engkau Tuhan Yesus, untuk tetap selalu berada di jalurnya Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus untuk setiap teman-teman kami yang sedang hilang harapan Tuhan Yesus, Engkau berikan harapan Tuhan Yesus terhadap mereka Bapa. Jangan sampai Tuhan Yesus mereka patah semangat Tuhan Yesus, mereka berada di jalan yang tidak benar Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pelayan Tuhan Yesus yang berada di kampus Tuhan Yesus, yaitu ada BPH Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus mereka Bapa. Engkau berkati kami pribadi, lepas pribadi Tuhan Yesus. Biarlah Bapa kami dapat menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus, dapat menjadi alat-Mu Tuhan Yesus untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami juga bersatu hati Tuhan Yesus berdoa untuk setiap pemimpin bengkel Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang bantu mereka Tuhan Yesus dalam menjalankan
tugas mereka di dalam bengkel Tuhan Yesus. Biarlah Bapa setiap bengkel yang mereka pegang Tuhan Yesus dapat menjadi berkat Tuhan Yesus, dimanapun mereka Tuhan Yesus Engkau tempatkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk penata layan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Bapa penata layan yang boleh ada sampai saat ini Tuhan Yesus dapat menjadi saluran berkat Tuhan Yesus untuk setiap orang Bapa. Biarlah Tuhan Yesus puji-pujian yang mereka bawa Tuhan Yesus dapat menyenangkan hatinya Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersatu hati Tuhan Yesus berdoa Tuhan Yesus untuk kampus kami Tuhan Yesus, kampus YAI Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk kampus kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kampus kami dapat menjadi kampus Tuhan Yesus yang dapat menjadi contoh bagi kampus-kampus lain Tuhan Yesus. Biarlah juga Tuhan Yesus kampus kami dapat menjadi kampus yang lebih baik lagi Tuhan ke depannya. Biarlah melalui kampus kami Tuhan Yesus makin banyak pelajar Tuhan Yesus, makin banyak mahasiswa Tuhan Yesus yang lahir Tuhan Yesus untuk membanggakan negara kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk setiap otoriter kampus kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jajarannya Tuhan Yesus, dari yang tertinggi maupun sampai yang terendah Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang berkati mereka Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus dapat dengan tulus hati Tuhan Yesus untuk mengerjakannya Tuhan. Biarlah Bapa setiap dari mereka Tuhan Yesus dapat melakukan tugas mereka Tuhan Yesus dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kejujuran Tuhan Yesus. Biarlah Bapa melalui orang-orang Tuhan Yesus di kampus kami itu Tuhan Yesus dapat membawa kampus kami ke arah yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersatu hati Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, Indonesia Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang berkati bangsa Indonesia Tuhan Yesus, Engkau yang berkati negara kami ini Tuhan Yesus. Biarlah Bapa kesatuan Tuhan Yesus tetap selalu ada di dalam negara kami Tuhan. Jangan sampai Tuhan Yesus negara kami terpecah belah Tuhan Yesus satu dengan yang lain Tuhan, tapi kami dapat bersatu Tuhan Yesus di dalam negara ini Bapa. Dan juga Tuhan Yesus kami berdoa Bapa untuk keadaan saat ini Tuhan Yesus yang masih adanya pandemi Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Bapa bahwa pandemi ini akan segera berakhir Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang hebat. Ya Bapa, kami juga bersatu hati Tuhan Yesus berdoa untuk perkuliahan kami Tuhan Yesus saat ini Bapa, meskipun sedang online Tuhan Yesus, tapi berikanlah kami hikmat Bapa agar kami tetap selalu mengerti Tuhan Yesus pelajaran yang disampaikan baik secara online Tuhan Yesus, sehingga ilmu-ilmu yang disampaikan Tuhan Yesus dapat kami terima dengan baik. Dan juga Tuhan berikan kami semangat Bapa untuk tetap selalu mau belajar Tuhan Yesus, untuk tetap selalu mau menikmati setiap prosesnya yang Kau berikan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini akan kami alaskan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah dan arahkanlah kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan akan menampakkan wajah-Nya di hadapan kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita berbuat, Tuhan buat berhasil kini dan selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.